kepada pembina apel. Hormat! Out! Laporan pemimpin apel. Lapor apel kesadaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas tanpa diikuti peserta apel, dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh petugas diikuti oleh seluruh peserta apel. Lapor. Membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kami anggota Kos Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiaan kawanan Kos Pegawai Republik Indonesia. Serta kesetiaan Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan, turun, pilih. Jalan. Amanat Pembina Apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat administrator dan para fungsional tertentu, para aparatur sipil negara lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengawali kesempatan yang baik ini, marilah kita menaikkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas perkenannya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti apel kesadaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Hari ini kita melaksanakan apel kesadaran bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai apel rutin bulanan yang diselenggarakan pada tanggal 17 setiap bulannya. Apel kesadaran dimaksudkan untuk menggugah kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Peserta apel yang saya hormati, saat ini kita sedang memasuki tahap kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Para calon kepala daerah, baik itu calon gubernur dan wakil gubernur, maupun calon bupati, wali kota, dan wakil bupati dan wakil wali kota se-Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan oleh KPUD sedang berkeliling untuk melaksanakan kampanye serta mensosialisasikan diri dan program mereka. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagai ASN kita wajib menjaga netralitas.
Netralitas artinya terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik. Sebagai pelaksana administrasi publik, abdi masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa, kita diharapkan dapat menjaga marwah sebagai tenaga profesional yang mengabdi kepada negara dan masyarakat. Kita memang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan pilihan hati nurani, namun pilihan itu tidak boleh ditunjukkan secara terbuka dalam tindakan mengkampanyekan pasangan calon kepada kepala daerah yang didukung dan dipilih tersebut, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Cukup pilihan itu ditunjukkan di bilik suara pada tanggal 27 November 2024. Dalam kaitan dengan Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada serentak tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pemerintah Provinsi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang atensi netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2024. Dalam berbagai peraturan teknis ini telah termuat sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran atas asas netralitas tersebut. Peserta apel yang saya hormati, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik, kita harus terus menunjukkan dan meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan persoalan publik serta tetap memegang teguh integritas. Saat ini kita telah memasuki triwulan terakhir pada tahun anggaran 2024. Saya berharap semua perangkat daerah dapat meningkatkan penyerapan realisasi anggarannya. Realisasi belanja pemerintah merupakan salah satu penopang penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Saya meminta kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam menggenjot pendapatan asli daerah. Saat ini kita sedang melaksanakan program tax amnesty untuk pajak kendaraan bermotor. Saya berharap agar para PNS lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi panutan sekaligus promotor untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki masa peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Saya berharap agar instansi teknis seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mulai dari sekarang dapat mempersiapkan benih serta memfasilitasi para petani agar mulai mempersiapkan lahan mereka. Sebagai daerah yang rawan dengan bencana hidrometeorologi, saya mendorong agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengantisipasi dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi menghadapi berbagai dampak dari peralihan musim tersebut. Demikian pula dengan Dinas Kesehatan, agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif terkait potensi penyakit-penyakit endemik yang biasanya meningkat pada saat peralihan musim dan musim penghujan. Saat ini kita juga sedang melaksanakan proses tahapan seleksi CPNS dan P3K. Saya juga mengharapkan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memfasilitasi semua proses seleksi ini secara profesional sesuai ketentuan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan instansi yang berwenang, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan seleksi dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Peserta apel yang saya kasihi,
dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang kian pesat, terutama dengan munculnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang telah mendisrupsi banyak pekerjaan manusia, kita sebagai ASN dituntut untuk kreatif dan berinovasi. Saya harapkan agar kita terus meningkatkan kompetensi untuk mendorong terciptanya birokrasi yang transformatif, efektif dan efisien demi akselerasi pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan mudah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya mengajak kita semua untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas sebagai wujud pengabdian kepada bumi Floba Morata yang kita cintai ini untuk mewujudkan NTT maju dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan menyertai semua usaha dan karya kita sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan Kepada pembina apel. Hormat! Out! Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan.